Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lilis Andarwati beserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Saya akan membagikan pengetahuan saya tentang pembuatan RPP PJBL, Project Based Learning, yang ditugaskan oleh Bapak dosen Dr. Nur Hadi MA, dosen pembimbing kami di Lokakarya Media dan Pembelajaran Bahasa Arab ini. Untuk tugas ketujuh yaitu membuat RPP. Di sini saya memberikan contoh RPP dengan metode Project Based Learning, yaitu dalam pembelajaran ini setelah peserta didik mempelajari beberapa teori tentang kebahasaan ya sesuai dengan materi, yaitu Al-Bayanat Asy-Syakhsiyah. Anak-anak peserta didik diminta untuk menghasilkan sebuah proyek. Gitu Bapak Ibu, ya RPP yang di RPP di tugas 7 ini, RPP bagian 2 ini yaitu yang penting dalam pembuatan RPP itu terdapat beberapa elemen, sehingga nanti diharapkan nilai Bapak Ibu di tugas 7 ini bagus di atas KKM, paling tidak 85 ke atas kalau sudah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam RPP, yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar dan IPK. Selanjutnya tujuan pembelajaran, pendekatan, model, metode pembelajaran, kemudian media, alat atau bahan, selanjutnya materi pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian proses dan hasil pembelajaran. Jikalau Bapak Ibu sudah melampirkan beberapa elemen-elemen yang ada di RPP, insya Allah dosen pembimbing atau dosen pengampu akan memberikan nilai yang maksimal di atas KKM. Kecuali jikalau Bapak Ibu mengurangi daripada elemen-elemen penting di dalam sebuah RPP, maka penilaian Bapak Ibu dosen pembimbing di bawah KKM. Bisa jadi Bapak Ibu mengalami remedi, dan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Harapan kami semuanya adalah mendapatkan nilai di atas KKM. Oleh karena itu, dalam pembuatan RPP kali ini Bapak Ibu di bagian 2 atau bagian 3 atau bagian 1, silakan kita penuhi elemen-elemen penting yang ada di RPP. Di sana yang saya berikan di sini yaitu identitas sekolah MAN 1 Trenggalek, kemudian mata pelajaran bahasa Arab di sana kelas 10 semester ganjil. Kemudian kompetensi inti, kompetensi kita tuliskan KD dan IPK-nya. IPK di sana adalah turunan daripada KD yang ada. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sesuaikan dengan IPK, indikator. Selanjutnya yaitu pendekatan, model atau metode pembelajaran. Pendekatan kita gunakan pendekatan saintifik, TIPAK, dan integrated abad 21 4C, critical thinking, creativity, collaboration, communication.
Di sana kita tuliskan Bapak Ibu di materi inti, di kegiatan inti. Di kegiatan inti kita sesuaikan dengan saintifik dan tipak serta berbasis HOTS. Kemudian modelnya yaitu diskusi, ceramah, tanya jawab, menyanyi, penugasan, dan demonstrasi. Metode kali ini yang saya buat untuk RPP adalah Project Based Learning atau PJBL Bapak Ibu, yang mana nanti di sini peserta didik menghasilkan proyek tentang aqsamul kalimah fil jumlah, yaitu sate kalimah fil jumlah. Anak-anak atau peserta didik membuat sate kalimah di dalam jumlah, di dalam sate kata di dalam kalimat sesuai dengan tarkib bahasa Arab yang ada di KD 3.1, yaitu aqsamul kalimah. Kemudian media, alat bahan, papan tulis, internet, video, kartu, dan spidol. Materi pembelajaran kita sesuaikan dengan fakta Bapak Ibu. Kemudian kita carikan konsepnya sesuai dengan referensi-referensi yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya yaitu prosedur tata cara bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut. Bahan ajar dan materi terlampir. Sumber belajar tetap kita menggunakan buku paket sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Kamus Bahasa Arab wajib dipunya oleh peserta didik. Kemudian benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau. Gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau topik itu bisa kita jadikan cambukan untuk anak-anak bisa critical thinking, berpikir kritis. Selanjutnya internet ya. Langkah-langkah pembelajaran di sana ada 3 komponen, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, di sini langkah-langkah pembelajaran saya, kegiatan pendahuluan yaitu persepsi dan motivasi. Di sini dalam pembelajaran tarkib ini saya memerlukan waktu 2 kali pertemuan. Kita absorpsi dulu dengan P2K, terus kemudian kita ice breaking, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, kemudian masuk kegiatan inti yaitu proyek basic learning. Kita siapkan di sana PPT, kemudian mufrodat sebanyak mungkin ya untuk dijadikan sate. Kemudian yang keempat, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, membuat proyek media sate kalimah fil jumlah, yaitu sate kata di dalam kalimat, serta mempresentasikan ulang. Yang ini merupakan collaboration. Yang kelima ini menuai communication, yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal di depan kelas tentang topik yang sudah dibahas dalam kelompok. Ini namanya communication, termasuk HOTS dan 4C. Yang keenam itu termasuk creativation juga, yaitu membuat kesimpulan tentang sate kalimah fil jumlah. Yang ketujuh, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari. Ini juga termasuk creativity, memberikan kesimpulan, memberikan foto yang sudah selesai mereka buat. Semuanya dilampirkan di dalam bentuk makalah sederhana. Yang kedelapan, peserta didik diarahkan untuk memahami LKPD yang sudah dibagikan dan mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengerjakan LKPD yang sudah kita bagikan. Itu termasuk literasi. Yang selanjutnya penutup.
Nah, sampai sesudah itu kita menilaikan penilaian proses dan hasil belajar. Waktu proses itu pun Bapak Ibu tetap kita nilai. Kemudian yang terakhir adalah post test, yaitu hasil belajar. Kita nilai proyek itu, kelompok mana, siapa yang hasil daripada proyek sesuai dengan materi, yang sesuai dengan materi dan harapan daripada materi yang ada. Nah, kita lihat di sana. Nah, kemudian ini sudah yang terakhir kita tanda tangani. Di sana ada tanda tangan saya dan Bapak Kepala Madrasah. Lampiran, kita lampirkan materi-materi tadi. Ya, kita lampirkan. Kemudian LKPD juga kita lampirkan. Terus kemudian ini bahan materi ajar PPT juga kita lampirkan di sana. Kemudian penilaian hasil pembelajaran, ini penilaian K2, KI1, KI2 itu juga kita nilai Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan di RPP saya kali ini, tapi niat saya adalah berbagi ilmu. Sedikit banyak kita harus berbagi ilmu. Siapa tahu bisa membantu teman-teman kita yang sedang mencari referensi di tugas 7 RPP bagian 2 ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Semoga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti PPG sehat dan diberikan kelancaran, kemudahan sampai pada kelulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.